Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB Sport. Kembali lagi bersama aku Faisal dan Saya Bung Jaka. Oke, hari ini kita akan membahas persiapan Timnas U19 di ajang AFF tahun 2024. Oke, AFF ini apa Bung Jaka? AFF sebetulnya itu udah berganti nama ya. Dulu itu AFF, sekarang kan Asian Cup sebenarnya. Oh, Asian Cup. Asian Cup kebetulan yang di Surabaya sekarang ini tuan rumahnya kan Surabaya, Indonesia. Tapi letaknya di Gelora Bung Tomo, tuan rumah Indonesia. Kita sebagai tuan rumah itu kelompok umur U19, Under 19. Oke, nah teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ngomongin tentang AFF U19, teman-teman yang kemarin menebak games tebak skor di channel DP News ya, terutama di Instagram DP Klik maupun DP News, DP Media News, teman-teman pantengin video ini sampai akhir karena nanti kita akan umumkan pemenangnya. Kita akan umumkan pemenang. Sudah ada nama-nama pemenang dan masing-masing nama pemenang tersebut akan mendapatkan hadiah yang sudah kita persiapkan, teman-teman. Oke, ya. Mantap. Nah, teman-teman yang nggak menutup kemungkinan kedepannya kita akan mengadakan game-game tebak skor lagi. Jadi teman-teman pastikan untuk subscribe channel DP News ini dan juga follow akun sosial media kita yang udah ada di deskripsi di bawah. Oke, Mas Jaka atau Bung Jaka, kita lanjut ngobrolin tentang AFF U19. Nah, ngomong-ngomong tentang AFF U19 ini, Indonesia ini seberapa besar peluang untuk bisa juara untuk laga kali ini? Untuk peluang juara, sebenarnya bukan peluang juara, sebenarnya target. Memang target dari Exco PSSI sendiri menetapkan target juara kepada Coach Indra Safri, karena ini yang ketiga kali Coach Indra menukangi U19 dan memang ini bahasanya menukangi. Ya. Nah, untuk ini udah ketiga kali Coach Indra menjadi pelatih U19 dan sudah juara waktu itu di Sidoarjo. Sempat main di Sidoarjo kita. Sempat waktu eranya Evan Dimas, Hargianto, Zulfiandi, Ilham Mudarmain, Maldini Pali. Itu kita pernah juara sebagai AFF dan sebagai titel juga kita sebagai tuan rumah. Lah, kemungkinan di 2024 ini kita diharapkan juga menjadi tuan rumah dan juga menjadi juara lagi. Amin. Karena memang Coach Indra pun menetapkan target juara, karena menurut Coach Indra line up kali ini lebih baik dari line up yang kita juara kemarin. Karena kita tahu ada beberapa pemain keturunan yang sudah siap membela, seperti William Jardim yang main di Sao Paulo. Ada juga Ian Sraven di FC Dordrecht. Ada juga Jidabin, dia ikut di Asiop, tapi dia memang keturunan. Nah, diharapkan ketiga pemain ini dapat membawa dampak yang signifikan juga, seperti pemain keturunan yang di level U23 sama senior. Begitu. Jadi diharapkan nanti pemain ini juga membawa level Indonesia lebih baik lagi sih. Oke. Jadi ya kalau memang menetapkan target juara ya masuk akal juga. Tapi kalau ngomongin tentang kompetisinya sendiri, menurut Bung Jaka di siapa nih kira-kira negara mana yang perlu kita waspadai? Australia. Ya, kenapa tuh? Undangan. Ya, Australia memang. Australia kok hitungannya masuk Asia sebagai tim undangan. Oh, tim undangan. Memang benar Australia kan terpisah. Tapi mendapat tim undangan dan mereka ikut join untuk bergabung sebagai partisipan. Kenapa kok kita harus mewaspadai tim Australia? Ya, kita tahu level tim Australia seperti apa. Juga peringkat FIFA mereka juga tinggi. Dan juga jam terbang untuk kategori usia Australia memang lebih dipercaya oleh klub-klub lokal mereka. Ada memang beberapa yang pemain abroad juga. Jadi untuk levelnya mungkin nggak jauh beda, tapi kematangan pemain juga kebersamaan pemain itu pengaruh juga sih. Tapi positif lah, kita harus juara. Positif ya, kita harus juara ya. Nah, kalau kan kita lagi masuk ke babak penyisihan grup ya. Penyisihan grup. Kalau di penyisihan grup sendiri, apakah Indonesia akan mengalami kesulitan menghadapi tim-tim yang ada di grup kita? Untuk kesulitan sendiri pasti di awal permainan, pasti di awal laga, awal pembukaan. Beban kita sebagai tuan rumah juga. Yang kedua, laga pembuka itu laga pasti berat. Meskipun kita tuan rumah, tapi kan laga pembuka, laga awal. Dan lawannya pun Filipina yang kemarin mengejutkan, mereka sempat menahan imbang Italia selection waktu International Friendly Cup kemarin. Mereka sempat menahan Italia. Nah, itu yang patut diwaspadai sama Coach Indra. Karena mereka diperkuat beberapa pemain yang mendapatkan minute play tinggi di klub-klubnya masing-masing. Jadi untuk profesionalitas mungkin mereka sedikit lebih matang dengan pemain-pemain Indonesia. Ya, kita tidak meragukan Indonesia, tapi
ya kita perlu waspada juga. Waspada juga ya, walaupun ini Filipina. Tapi kalau dari segi track record sendiri, secara head to head, apakah Indonesia ini lebih unggul dari Filipina? Secara head to head kita dalam 5 kali pertemuan kita selalu unggul. Kita selalu menang. Selalu menang. Kita hanya seri sekali menang 4 kali. Keren. Itu untuk kategori umur sih, tapi kalau untuk senior kita selalu menang bertemu Filipina. Kita tidak pernah kalah. Ya alhamdulillah tidak pernah kalah nih. Oke, Nat, kalau ngomongin tentang line up Bung Jaka, line up sendiri apakah tim Indonesia ini kan kalau nggak salah ya, saya tadi kan baca berita sebenarnya kan coach kita itu udah menyiapkan sekitar 28 pemain. 33. Tapi itu katanya di-cut loh. Di-cut 5 orang. Di-cut 5 orang. Sisa 28 ini. Salah satunya yaitu beberapa pemain keturunan itu. Ada Jens Raven, ada Javier Bardem, ada Haji Dabin. Ada Haji Dabin katanya nggak main loh. Coba cek. Masih main. Oke friends, ternyata pemain keturunan Korea Selatan Ji Dabin tidak jadi dimasukkan ke dalam skuad timnas untuk laga AFF 2024. Hal tersebut demi mematuhi peraturan AFF yang hanya memperbolehkan 23 pemain. Oleh karena itu, pelatih timnas U19 Indra Syafri memutuskan untuk mencoret Ji Dabin beserta 4 kawan lainnya. Dia nantinya kemungkinan akan digandingkan dengan Tony Firmansyah dari pemain Persebaya Junior atau bertandem dengan William Jardem dari Sao Paulo. Itu terlalu banyak opsi sih untuk pemain tengah karena pemain tengah line up U19 sendiri itu kaya pemain-pemain yang berbakat. Itu terlepas dari naturalisasi sebenarnya juga banyak ya pemain-pemain kita di U19 yang jago ya. Tapi kan ada naturalisasi juga kayak kita. Sebenarnya bukan naturalisasi, keturunan benar. Oh, gitu. Mereka pemain keturunan. Oh, kalau jadi pemain naturalisasi itu harus punya keturunan dari Indonesia gitu. Untuk syarat naturalisasi sendiri ada beberapa syarat, salah satunya mempunyai darah Indonesia, keturunan, itu dari ayah, ibu, atau nenek bisa juga. Yang kedua sudah tinggal kurang lebih 5 tahun di Indonesia. Itu siapa yang bikin syarat itu? Ya, AFF atau maksudnya Federasi Sepak Bola atau dari tiap-tiap negara punya? Tiap-tiap negara punya kebijakan sendiri. Kalau Indonesia mungkin minimal 5 tahun tinggal di Indonesia karena beberapa kayak Tristan Eluku Gonzalez, mereka kan baru tahu saya. Beto Gonçalves, mereka sudah tinggal lebih dari 10 tahun. Dan menetap juga memperistri orang Indonesia. Jadinya untuk proses naturalisasinya lancar. Gitu. Tapi kita nggak mungkiri juga ada beberapa negara-negara di Eropa yang menerapkan paspor ganda. Seperti contoh kemarin Euro ada Lamine Yamal, dia punya 2 paspor, satu Spanyol, satu Maroko, tapi dia milik ke Spanyol. Ya. Nah, jadi beberapa negara Eropa memang menerapkan paspor ganda karena mungkin mereka mempunyai darah keturunan tapi mereka lahir di negara itu. Oh, alah, baru tahu loh ternyata. Sebenarnya saya pikir naturalisasi itu ya cuman kita melihat ada potensi dari pemain luar ya untuk menambah. Enggak. Regu tembak kita lah seenggaknya seperti itu. Buat amunisi ya, gitu. Enggak, lebih ke memang ada persyaratan. Ada persyaratan yang harus dicukupi juga. Berbeda juga dengan Martin Paes karena Martin Paes sendiri masih menunggu sidang sih dari arbitrase karena dia pernah membela Belanda U21 waktu itu. Jadi masih ditentukan sidang nanti di Oktober itu. Nanti di Oktober ya. Masih diusahakan sama PSSI, semoga aja lancar. Amin. Amin. Terus kalau dari coach sendiri Bung Jaka, apakah kira-kira Bung Syari Coach Indra ini gimana tuh track recordnya dia selama memimpin timnas kita? Apakah untuk Coach Indra sendiri ya Mas Kosi, menurut opini saya pribadi ya, Coach Indra itu cukup bagus sebagai caretaker. Caretaker itu apa? Sebagai pelatih. Caretaker. Caretaker. Beliau tuh cukup bagus karena bisa membawa satu prestasinya AFF 19 juara. Yang kedua SEA Games juara sekian 30 tahun kita berjuara SEA Games yang kemarin tuh. Nah, yang ketiga prestasi terbaiknya salah satunya mengalahkan Korea. Kita mengalahkan Korea 3-2. Nah, waktu itu di eranya Evan Dimas, Hargianto, Zulfiandi, kita bisa mengalahkan Korea dengan skor meyakinkan 3-2. Nah, itu suatu prestasi juga sih menurut saya untuk Coach Indra Syafri. Sebelum beliau menjabat pelatih U19, beliau juga menjabat direktur teknik timnas senior kita, timnas senior. Nah, jadi untuk track record kedepannya ya kalau Exco memberi target juara, terus Coach Indra pun positif menerima target itu dan juga beliau menerangkan kalau line up ini lebih bagus dari line up sebelumnya.
Ya saya positif, pasti Pasti bisa. bisa ya, pasti bisa. Kalau dari prediksi Bung Jaka kira-kira top 3 AFF siapa aja? Top 3. Pasti Indonesia satu. Indonesia satu Oke, lah. pasti ya. Indonesia pasti satu. Tuh, kedua siapa? Kalau boleh memilih nanti saya pengennya ketemu Australia di final. Australia. Iya, Sekuat karena itu ya. bukan sekuat itu tapi kita ajang balas dendam sih. Ajang balas dendam. Iya, karena di U16 kemarin di Solo Mm-mm. mereka membuat sebuah gimmick perayaan gol yang sebenarnya melecehkan sih. Oh, Jadi, gitu. Kalau bisa dikalahkan di U19. Nah, iya pasti. Ajang balas dendam Ajang ini. balas dendam. Harus balas dendam, oke. Jadi titip salam untuk pemain muda U19, kalahkan Australia. Pasti bisa. Terus yang ketiga siapa? Untuk yang perebutan tempat ketiga antara Thailand sama Vietnam sih. Karena tapi lebih condong ke Vietnam saya karena untuk Kenapa? kategori umur Mm-mm. Vietnam lebih track recordnya lebih bagus daripada Thailand untuk kategori umur. Tapi untuk dewasa memang kita tahu Thailand terbaik di ASEAN selama ini. Oke. Itu tadi adalah top 3 ya. Kalau Top saya three. top 3-nya Indonesia, kedua Indonesia, ketiga Indonesia. Saya kurang tahu. Gak mau kalah ya. Gak mau kalah. Ya kalau saya kan realistis aja. Realistis saja. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman punya tebakan nih siapa kira-kira top 3 yang akan menjuarai AFF U19 besok, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Biar kita berdiskusi mengenai event ini. Biar kita buat rujukan juga. Iya. Oke teman-teman sekalian, lanjut aja nih, kita langsung umumin penebakan siapa yang paling benar tebakannya antara kemarin siapa? Spanyol. Inggris dan Spanyol Spanyol Inggris ya. di ajang Euro 2024. Dan teman-teman sekalian, sudah ada 2 nama orang yang akan mendapatkan masing-masing hadiah, tapi teman-teman kita akan mengundi siapa yang akan mendapatkan keyboard dari Logitech. Keyboard yang kemarin tuh. Ya, yang kemarin Oh, keyboard gaming itu oke. teman-teman. Nah, teman-teman sekalian jangan khawatir kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan keyboard ini secara gratis. Teman-teman bisa membelinya di website kami di dpclick.co.id, teman-teman. Oke, dan di situ masih banyak lagi macam-macam peripheral gaming yang teman-teman butuhkan, mulai dari headset, mouse, keyboard, mousepad dan lain sebagainya, itu masih banyak di sana. Oke. Langsung saja kita undi teman-teman sekalian, ada 2 nama, silahkan diputar spin dulu. Yang akan mendapatkan keyboard gaming, yakni ada @indahtiwi30_. Selamat untuk Indah Tiwi. Wuh, selamat. Jadi Kak Indah Tiwi 30_ bisa langsung DM Instagram kami di @dbclickid maupun @dbmedianus. Jadi untuk kakak satunya ini Kak Beluk_6, kakak selamat akan mendapatkan headset dari Marvo. Oke. Jadi untuk klaim hadiahnya teman-teman, untuk persyaratannya ya, untuk persyaratannya teman-teman sendiri harus menyertakan semacam Instagram story. Jadi teman-teman pastikan bikin Instagram story di Instagram masing-masing. Jadi Instagram story-nya ini akan memperlihatkan kakak-kakak sekalian sembari memperlihatkan video ini, memperlihatkan bahwasanya kakak menang mendapatkan hadiah dengan video ini. Nanti akan ada contoh gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi untuk cara klaim hadiahnya Kakak Jaka atau Bung Jaka. Jadi dari sekian penebak itu hanya 2. Hanya 2 yang benar teman-teman. Oke. Instingnya kurang kuat semua. Kalau Bung Jaka kemarin mendebaknya berapa? Saya nebaknya draw kan kemarin. Oh iya sih, mendebaknya draw ya. Sebetulnya kemarin itu draw, tapi karena memang Dewi Fortuna masih berpihak di Spanyol ya. Saya kan di menit akhir ada tendangan dari siapa itu yang berhasil dihalau sama Dani Olmo itu. Harusnya kan 2 sama itu, tapi ya memang Spanyol juara itu. Juara. Oke teman-teman sekalian, jangan khawatir teman-teman. Kalau teman-teman masih belum berkesempatan mendapatkan hadiah dari kami, gak menutup kemungkinan kedepannya kami akan mengadakan event tebak skor lagi atau game-game tebak skor untuk event-event olahraga selanjutnya. Mungkin yang terdekat kita akan mengadakan tebak skor di acara AFF U19. Jadi teman-teman pantengin aja Instagram kami di @dbclickid dan juga @dbmedianus. Pastikan teman-teman ngefollow 2 akun tersebut, dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman kasih komen, like, dan subscribe video ini agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang menarik seputar dunia olahraga maupun berita-berita nasional lainnya. Oke, Faisal pamit undur diri. Saya Bung Jaka pamit undur diri juga. Sampai jumpa.